What's up guys? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Arga Brother yang paling amazing. Oke, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah ini nih, di bawahnya subscribe. Subscribe agar tidak ketinggalan video Arga Brother yang super seru ya. Subscribe. Bisa ditaruh di kumisnya kayak kumis. Wah, syir. Bukan semula ya. Oke guys, bentar. Nggak bisa minum ya gue. Kemana sih? Oke guys, kembali lagi bersama Arga Brother di obrolan kita. Jadi hari ini kita kedatangan tamu Bung Akmal nih. Dari mana Bung Akmal? Dari Bekasi saya. Bekasi guys. Jadi hari ini kita nih sebenarnya si obrolan santai ya boy. Siap. Ya, karena masih pagi, jangan terlalu panas. Sebelumnya makasih udah diundang. Wih ya. Kopi dulu bro. Oh ya, Ini biar tenang. masih hangat ya. Bismillah. Kayaknya kemanisan deh. Kopi Anda kemanisan. Oke, jadi hari ini gini boy. Mau ngapain nih kita? Oh, jadi gini boy. Gimana? Aneh ada kartu boy. Oke. Jadi aneh gak usah banyak-banyak. Aneh ngambil sedikit aja. Karena obrolan kita ini bakal panas gitu kalau banyak. Bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar Nalar. Oh, nalar. Oke, jadi kita langsung mulai, Akmal. Siap. Jadi gimana nih maunya? Mau Bebas. Bung Akmal ditanya doang atau kita gantian aja saling-saling sharing? Gantian lah, sharing-sharing. Apa namanya, pengalaman kehidupan Pengalaman sesuai dengan pertanyaan yang ada. bukan sesuai kehidupan. Ya, itu jenis pertanyaan yang ada ya. Oke. Jadi kita mulai dari siapa nih dulu? Setelah Karena kita menghargai tamu ya. Jadi tamu duluan yang harus memilih. Enggak. Mesti yang ditanya duluan gitu ya, kan. siap. Oke. Bismillah. Kartu pertama nih. Dikocok dulu nggak nih? Boleh. Kocok dulu biar lebih seru gitu loh, biar lebih greget. Biar lebih ini ya. Biar lebih hancur. Ini susah ngocoknya karena sedikit. Oke. Kartu pertama. Apa tuh? Mending nikah sama orang yang gak kamu suka atau milih gak nikah sama sekali? Langsung jawab nih. Iya. Mending gak nikah sama sekali. Oh gitu. Asli. Kenapa nih? Kenapa? Ya sekarang gini, coba lu bayangin hidup yang bakal lama gitu loh. Nikah kan buat menjalin hubungan hidup, bukan hanya sekedar beberapa menit gitu kan. Untuk lama kan, ya kan? Tiba-tiba sama orang gak lu cintai, susah bro. Asli. Anak pribadi lebih milih tidak nikah dibandingkan nikah sama orang yang kita suka. Buru-buru jalanin hidup kalau sama orang yang kita suka, mau ngapain? Gitu. Kan gini boy. Ada orang mungkin sebagian orang tuh gini. Nggak apa-apa kita nikah dengan orang yang nggak kita cintai. Ya. Karena cinta itu bakal datang di perjalanan. Oke. betul banget itu betul. Sering pernah dengar juga gitu kan, pernah ada kisah teman tuh bahwa orang tuanya awalnya nggak cinta tapi nikah, dan setelah nikah tumbuh rasa cintanya, setelah tumbuh rasa cintanya punya anak 10. setelah lebih nggak, anaknya 6 aja, nggak banyak-banyak ya. Tapi selain orang tua suaminya meninggal, dia bilang saya nggak mau menikah lagi karena saya ingin bersama dia di surga nanti. Karena kan kalau dalam Islam cewek itu bersama pasangan terakhirnya di akhirat sana. Iya,
Makanya dia bilang saya nggak mau nikah lagi karena saya mau bersama dia nanti di surga. Subhanallah. Masya Allah. Itu dari gimana? kemana? Apakah itu kontra dengan Iya, undang-undang? tapi kalau Anda pribadi sampai saat ini ya belum Iya, berubah ya, ya sampai kan saat ini. setiap orang mempunyai prinsip masing-masing. Betul. Ya. Karena Oke. kayaknya kalau sama pasangan kagak suka, takutnya dia pada rusuh terus gitu kan, rumah tangganya nggak jelas gara-gara kita nggak saling cinta. Mending Betul. ya sudah. Kita- Apalagi kalau sampai naudzubillah sampai mempunyai anak, itu kan Betul. kasihan anaknya. Malah dalam rumah nanti tangga. anak makan denger suara piring pecah. Iya, berarti itu kan nggak enak. berantem. Gitu, itu sih aneh lebih menghindari itu lebih untuk kebaikan keturunan nanti. Oh gitu ya. Seperti itu. Karena Kalau butuh aneh. keharmonisan dalam Yes. satu rumah tangga gitu ya. Betul, kalau aneh. Oke. Sampai saat ini mungkin bisa berubah teman-teman. Tapi sampai saat ini Oke, boleh mungkin bisa berubah di perjalanan. Ya? perjalanan sangat bisa. Tapi kalau misalnya nih, Bung Akmal nih, kata Bung Akmal tadi, nggak nikah sama sekali kalau nikah dengan orang yang kecintai. Iya. Kalau misalnya nih, Bung Akmal ditawarin sama mungkin orang terdekat atau siapa ya, yang menurut Bung Akmal dipercaya ya, cewek itu cantik pertama. Terus ya kalau batinnya ya mungkin Allah yang maha tahu. Siap. Kan? Kalau manusia nggak tahu gitu kan. Iya. Mungkin di depan orang nunduk, tapi di belakang kan banteng kayak gitu biasanya. Oh iya. What the fuck? Betul sekali. Gimana kalau Bung Akmal? Kan mungkin banyak orang yang melihat, cantik nih, udahlah nggak apa-apa meskipun nggak cinta gitu kan. Gimana? Tetap dengan prinsip Bang Akmal atau gimana? Cantik meskipun menganggap, tapi cantik doang atau cantik baik atau gimana nih? Ya baik, ada baiknya. Ya itu pandangan manusia ya. Kita suka gitu. Ya Iya. sudah, nikahi saja. Enggak, Bang Akmal nggak suka. Cuman ditawarin cewek cantik, terus dia bisa dibilang baik, keturunan dari keturunan orang-orang baik. Gimana? Balik ke Bang Akmal? jawaban awal sih. Gimana? Baik ya kalau kita nggak suka sama dia, jangan dulu dah. Oh gitu ya. Seperti itu. Mungkin Karena butuh. malah nikah ini adalah kegiatan apa ya? Untuk masa depan. Oh iya bukan hanya betul. Kalau hari-hari ini doang gitu. ya kalau misalnya disuruh, ya udah ta'aruf dulu, siapa Oh, tahu. gas kalau taruh. Hey. Ya gas kalau taruh dulu kan di situ ada proses untuk mengenal gitu kan. Iya. Jadi dengan mengenal ini pasti ada, kalau kita memang jodoh ada tumbuh rasa-rasa. Iya. cinta. Kan Seperti kalau itu. nggak kenal nggak sayang katanya gitu. Betul sekali, maka itulah ta'aruf manfaatnya. Oh iya. Oke, sekarang. Oke, sekarang Anda yang ngambil nih ya. Iya, Kita ambil siap. untuk Bang Arif. Kita lihat. Mungkin bisa kelihatan dulu teman-teman ya. Kebalik itu mah. Oh, kebalik nih ya. Kita lihat apa pertanyaannya. Mending ngulangi lagi dari awal atau ngelanjutin hidup kamu yang sekarang, dan kenapa? Kalau lanjut kenapa? Kalau ngulang kenapa? Bos, Masya Allah, ini sangat filosofis nih pertanyaannya. Untuk mengulang hidup. Kalau anak pribadi ya, yang menjalani. Lanjut. Kenapa? Karena kalau menurut anak tuh, kalau misalnya kita mengulangi kehidupan kita, anak tuh kayak gak bersyukur dengan pengorbanan orang tua anak gitu, Masya dengan Allah. orang lain. Belum tentu kalau misalnya anak mengulang hidup anak dari dulu, belum tentu anak bisa kenal sama Bung Akmal gitu kan. Gitu. Jadi anak kayak gak bersyukur sama sekali gitu dikasih kehidupan seperti ini. Dan kalau kita ngulang kehidupan kita lagi, belum tentu sebaik ini. Iya. Gitu kan. Mungkin banyak orang berpikir kalau anak ngulang melakukan hal-hal yang lebih baik dari hari sekarang. Tapi kan manusia begitulah. Makanul khotowanisian ya, konteks lain dan lupa. Betul. Oke. Jadi seperti itulah. Jadi Bang Arif tetap milih untuk melanjutkan hidup ini. Betul. Kalau sepahit apapun tetap dilanjutkan. Lanjutkan. Karena seandainya ngulang pun belum tentu yang kita ngulangnya lebih baik dari yang sekarang. Betul. Kan? Itu. Betul banget. Dan saya langsung setuju itu dengan pernyataan Anda. Luar biasa. Langsung setuju teman-teman. Karena Iya bagus. dong. Silakan Ustaz Arif mungkin Oke. pertanyaan berikutnya. Nah, dulu. Dulu. Sambil ngopi Bung Akmal, ini ada pisang ini Vietnam. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kerdusnya agak bagus ya. Ini pisang Vietnam ini. Oke. Dipotong mahal. Boleh kita cicipi nih. Boleh.
Masya Allah. Bismillah. Karena ini di Indonesia nggak ada, belum ada. Oh gitu. Mau diimpor nanti. Belinya di mana? Di dekat stasiun Vietnam. What the fuck? Oke. Kartu selanjutnya. Bung Akmal siap? Siap. Siap. Nih. Jadi pertanyaannya, kamu pengen jadi terkenal gak? Kalau iya, dalam hal apa? Pengen banget jadi terkenal. Jadi Pengen banget jadi terkenal dalam hal apa? banyak hal. Salah satu hal yang paling Anda pengen terkenal itu hal sejarah. 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 Kenapa sejarah? Karena ada satu tulisan kata-kata di situ yang berbunyi seperti ini. Dengan sejarah kita bisa meramal masa depan. Oh gitu. Percaya nggak? Wih. Kalau untuk sekarang belum. Teman-teman sih. percaya nggak bahwa sejarah bisa meramalkan masa depan? Ayo, yang pertama, yang percaya silahkan di komen di bawah. Silahkan di komen. Di komen siapa aja nih. Ada penjelasan ilmiahnya. Oh gitu. Kenapa? Jadi kita di sini bukan jadi kayak tukang ramal, Jadi apa nih? bukan tukang ramal gitu. Wah masa depan gini, masa depan gini enggak. Tapi dengan sejarah kita meramal masa depan, maksudnya dengan pelajaran-pelajaran sejarah yang kita pelajari itu kita bisa meramalkan kemungkinan masa yang terjadi di masa depan. Contohnya di sejarah 98 tuh. Iya. Jadi kerusuhan, demo di mana-mana. Itu demonya ngeri banget, bahkan sampai orang Cina aja larian itu. Karena orang Cina di situ kalau ente ketangkep di apain? Apa? Di apa? Yang cewek itu yang laki itu diusir zaman itu di 98 itu. Sangat rasis orang saat itu kan gitu. Karena orang Cina kaya, orang Indonesia miskin saat itu, makanya keras sama orang Cina. Nah, kejadian kita belajar sejarah 98, kita tahu kenapa 98 terjadi. Ada sebab-sebabnya. Nah, kita lihat tuh, sebab-sebab itu terjadi nggak sekarang? Kalau sebab-sebab itu terjadi sekarang, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kerusuhan 98 akan terjadi lagi karena sebab-sebabnya terjadi. Paham nggak? Iya. Jadi betul, lewat betul. sebuah apa? Bukan sebuah ramalan, tapi dari sebuah pemikiran gitu. Itu makanya ini dari situ udah jadi pengen belajar sejarah. Pengen belajar sejarah nih, pengen terkenal karena sejarah gitu, karena sejarah ini bisa Pakar sejarah gitu. Ya. Tapi Bung Akmal nih pengennya dipakar sejarah apa? semua, mau itu sejarah politik, sejarah kemanusiaan, sejarah bangsa, sejarah Islam, semua pengen. Semuanya ya. Yes, semuanya. Yang penting jadi pakar sejarah. Betul. Kalau misalnya disebut ini siapa pakar sejarah? Bung Akmal gitu. Ya, itu. Kenal sama Bung Akmal? Harus Siapa dia? kenal. Itu pakar sejarah gitu. Wih, gitu harus gitu ya. Seperti itu. Amin. Mulai diminum nih. Berat Harus juga diminum pertanyaannya. ini. Itu kopi Thailand. Oh gitu. Iya. Mantap. Sekarang kan ambil lagi Boleh. untuk Ustadz Arif, teman-teman. Ambil pertanyaannya. Bismillah. Nah, nih siapa orang yang pengen kamu hidupkan kembali? Dan siapa yang jadi tumbalnya? Tumbalkan satu orang. Yang pengen disuruh kembali siapa? Berat kan tuh yang pengen hidupkan kembali. Mungkin punya sahabat, Oke. teman dekat, dan harus siapkan tumbalnya satu. Si tumbal lagi. Kalau nyebutin tumbal agak kejam gitu ya. Agak kejam, mungkin tumbalnya bisa jangan manusia lah, barang yang kita cintai sekarang Oh, gitu gitu. bisa lah. Kalau manusia kan agak ngeri teman-teman ya. Oke, iya. Kalau misalnya disuruh dikasih permintaan nih untuk menghidupkan seseorang, Ana tuh pengen menghidupkan Rasulullah. Rasulullah SAW. Kenapa itu? Karena bisa, karena Ana berharap tuh kejayaan Islam kembali lagi. Dengan hadirnya Rasulullah SAW. Iya. Ente yakin kalau Rasulullah ada, ente taat pada Rasulullah? Insya Allah. Wah, Karena dengan cintanya, ya pengenlah bertemu langsung gitu. impian lah ya itu ya. Iya. Luar biasa. Kalau tumbal nih, Barang yang paling ente cintai harus lah. Oke lah. Karena yang ente bangkitin nggak main-main nih. Raja terakhir Iya. Rasulullah SAW. kalau tumbal nih ke apa? Barang manusia. atau- Manusia dah coba. Manusia. Jangan manusia dah.
Takutnya sensitif kali kalau manusia ya. Kalau manusia ya. Barang aja, barang yang Oh, paling itu dicintai. barang. Barang yang paling ente cintai apa sekarang? Iya paling kalau untuk tumbal kan nggak ada barang kalau tumbal bro. Iya, Kalau tumbal tuh lebih mungkin ke ayam lah nggak apa-apa. Ya, itu mah apaan? Pas saingannya nggak cocok. Rasulullah sama ayam nggak cocok. Itu bukan barang yang dicintai Apa? itu. Sebenarnya Rumah aja masih kurang kalau yang dibangkitkannya Rasulullah. saya masih bingung untuk tumbal nih. Oke, kalau untuk tumbal ya HP ente apapun serius. ente tumbalkan Iya, demi bangkitnya Rasulullah SAW. iya. Kalau barang ya, kalau barang, Iya, iya. kalau Karena barang. kalau iya. orang, masa kita membangkitkan yang mulia tapi melakukan hal yang tidak mulia Iya, seperti itu. tidak mulia. Kalau barang, Sedangkan Rasulullah nggak suka dengan hal itu. itu kalau barang apapun ente Duniawi gas kuy. tumbalkan itu. Iya, kalau misalnya Kesenangan dunia. Rasulullah bangkit, hidupnya terpuruk selama-lamanya. Gimana? Masih mikir, kalau saya iya jawabannya. bentar dulu, Boy. Karena butuh jawaban yang panjang untuk menjawab lebih panjang lagi. Gitu. Jadi gimana tuh? Kebahagiaan dunia hilang tapi Rasulullah bangkit. Oke, gas kuy, Boy. Karena Gitu. kalau kita Rasulullah bangkit gitu, kalau kita iman kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, Miskin Mungkin. seumur hidup. mungkin di dunia sengsara, Boy, tapi insya Allah di akhirat, Boy. Kuat nahan sengsara di dunia. Insya Allah. Woi. Karena para sahabat dulu hidupnya bukan mewah-mewah ya. Oh. Ada yang kaya jadi miskin karena mengorbankan hartanya. Tuh. Demi apa? Demi perjuangan Islam. Abu Bakar As-Siddiq Contohnya. radhiyallahu an, bebaskan budak. Istrinya Rasulullah. Yang Siapa pertama Khadijah. Khadijah. Yang orang yang Rela mengorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Menyebarkan Islam. Subhanallah. Luar biasa jawaban. iya. Hari itu. Kamu kan tadi berpikir panjang gitu kan. Bukan bingung kan? Udah bingung. Ini strategi Oke, pemikiran. baik. Oke, jadi sekarang giliran Anda ya. Oke, kartu ketiga nih. Kalau kamu bisa bikin dunia lebih baik secara instan, apa yang kamu mulai perbaiki? Apa yang mulai perbaiki pertama kali? Manusianya, bro. Manusia. Oh gitu, Kenapa manusia? Kita lihatlah. Karena yang menentukan maju mundurnya sebuah peradaban itu manusianya. Kita lihat manusia-manusia yang sekarang nih, anak yang dilakukan perbaikan manusia kan. Iya. Ente tahu anak SMP yang saat ditanya sama gurunya, tiba-tiba dia ngangkat suaranya. Gurunya nanya, ente mau ngapain ke sini? Dia bilang, mau tidur, tapi dengan suara keras. Sangat tidak beradab. Dan anak-anak seperti inilah yang ingin anak ubah. Itu kalau anda dikasih kekuatan untuk mengubah ya sedikit dari dunia, manusianya. Manusia-manusia yang nggak bermoral, nggak beradab. Itu enaknya kita ubah, mungkin kita kumpulin satu tempat kali ya. Oh, itu diubah menjadi apa? Diubah udah, kita singkirkan saja. Kalau dia nggak mau diubah, kalau mau diubah ya ayolah kita ubah gitu bareng-bareng dengan pendidikan, dengan penanaman moral dan lain sebagainya gitu. Betul. Karena sekarang banyak banget orang-orang yang nggak bermoral. Itu tadi contohnya tuh. Guru tibang dicolek, guru ngapor ke polisi. Betul. Itu banyak sekarang. Menegur ke polisi mainnya. Nah, dia. Makanya jadi Tapi ya udah jangan lanjutkan. kita harus mengubah Iya. orangnya. Itu Mengubah dengan orangnya. pendidikan, teman-teman. Karena pendidikan itu penting seperti itu. Betul. Singkat, Padat, jelas. Oke, lanjut Muhammad. Mana? Iya. Wah ini boleh tanyain ke Aneh juga nih ya. Kalau kamu jadi presiden, kira-kira kamu bakal bikin peraturan aneh apa? Peraturan aneh apa? Jangan serius peraturannya. Peraturan aneh. Kalau jadi presiden, peraturan aneh. Apa ya? Aneh dulu. Hah? Aneh dulu nih. Aneh ada nih peraturan aneh nih. Oke, boleh kasih saran nih. Nih, kalau Aneh jadi presiden, Aneh buat aturan aneh. Aneh buat aturan larangan main Instagram bagi yang Instagramnya di privat padahal pengikutnya sedikit. Betul.
Kenapa? Sosok artis. So ngartis teman. Sekarang pengikutnya tibang paling 200, 100. Di privat siapa Anda pertanyaannya gitu kan? Siapa Anda? Anda kalau jalan masih sendirian, nggak ada bodyguard, nggak usah pakai di privat. Kalau Anda di privat, main IG mau ngapain? Mending hapus IG Anda itu. Iya, betul. Hanya kalau saya jadi presiden, peraturan aneh yang saya buat adalah larangan main Instagram bagi orang-orang yang nge-privat Instagramnya, padahal pengikutnya masih 150. Itu, catat itu. Itu kayaknya sindiran deh ya, betul. Itu haram hukumnya teman-teman, haram hukumnya ya. Ini sindiran Karena keras nih. ngartis sekali. Raffi Ahmad boleh, followersnya Oke. banyak gitu kan, privat Iya. silahkan. Ini 150 privat susah Itu juga. sosmed gitu kan, itu kan kayak umum gitu. Ini tempat kita untuk berekspresi gitu, bebas-bebas aja. Mau masang Kalau mau pribadi jangan di situ kan, taruh di galeri aja gitu kan. iya, dan juga kalau ente posting foto nih, posting foto, terus ada orang ngeliat, nggak langsung suka juga, enggak. Suka ke ente taksir gitu kan, sampai ngechat ente, enggak. Asli, enggak. Mikir dulu gitu kan. Dulu 5 kali kayaknya. Harus dibuat itu aturan, sangat bagus tuh. Kalau saja presiden, saya buat aturan itu. Untuk ngapus IG-IG orang yang nggak privat tuh. Atau kalau belum apa namanya, belum berhak untuk di privat, nggak boleh, nggak bisa ya, nggak bisa di boleh privat gitu kan. ngapain gitu. Oke. Terus oke. ini lagi ada nih, Apa nih? Ayo lah, gak apa-apa. Anda jadi presiden, bagi pengguna motor yang knalpotnya brong, langsung sita motor. Kenapa? Berisik, ganggu orang tidur. Nah, Mending kalau suara brongnya itu bagus. Sangar gitu yang Iya. motor gede. Ini suara brongnya kayak suara begitu, mau ngapain gitu kan? Buat apaan? iya, kayak knalpot patah. Kayak knalpot kayak apa ya? Kayak orang BAB mencret gitu suara itu. Pokoknya kayak gitu. knalpot patah lah gitu. Nah, kayak knalpot patah. Itu Suaranya ngapain, teman-teman? mengganggu ya, Itu mengganggu. jelek dan serius. sangat mengganggu. Itu kalau depan anak tuh udah lewat gitu, anak jadi presiden lempar pakai sendal kepalanya itu. Sangat mengganggu. Tapi Ya. kalau motor gede masih mending lah suaranya. Boleh bagus, suaranya Bagus. sangat Iya, gitu kan. sangar. Kayak motor apa gede misalnya nih. Ninja lah. Ninja itu gitu. kalau dipakai itu wih sangar, Bro. Sangar. Tapi kalau motor Mio dibobok, saya sita motornya, ya. Kalau Mio dibobok, Kalau dia jadi presiden. Mio Beat dibobok, knalpotnya ngaco, Anisita nggak boleh dipakai lagi. Kecuali Anda tembus, Anda bayar mahal. Seperti itu. Oke. Gimana nih, lanjut atau gimana? Ente coba. Oke. Kalau aneh sih untuk yang aneh-aneh akan membangun, kepikiran aneh, nggak ada yang aneh ya. Wah, Masya Allah, sangat positif. Sangat positif, lillahi ta'ala nih otaknya. Oke, akan membangun sebuah perusahaan. Ya, Itu aneh nggak sih? coba dulu sampai akhir. Ya mungkin orang ada yang aneh ya. Bentar. Akan membangun sebuah perusahaan dan di mana semua orang boleh bekerja di situ. Sesuai, misalnya nih, ada orang yang umur 13 tahun, masih kecil kan? Masih kelas berapa kira-kira? 13 tahun satu SMP. Satu SMP ya? Iya, satu SMP. Ya kurang lebih satu SMP. Tapi dia pengen kerja, silahkan. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi kerjaan bukan cuman, misalnya nih, buat botol. Dalam satu perusahaan, tidak cuma buat botol. Kalau misalnya, nih, biasanya di umur sekian, mampunya mereka buat ini. Buat gelas lah. Buat gelas. Ya udah, kerjanya mereka buat gelas. Gitu. Sesuai ininya. Itu bukan. Kalau udah umur 40-an sampai 50-an udah nggak kuat ataupun ngangkat beban nggak kuat, silahkan packing gitu. Itu Iya, satu buat hal itu bukan aneh tapi bagus. iya, makanya aneh, nggak ada yang aneh sekarang ini, nggak ada yang Bagus aneh. dilaksanakan itu, ya. Satu perusahaan semua bisa kerja di situ, luar biasa. Mm-mm. Oke, gimana lanjut, Bang Akmal? Siapa yang nanya sekarang, ente kan? Kan berapa nih? Oh iya, 3. Oke, kartu keempat. Mending pernikahan kamu sepi atau pemakaman kamu sepi? Ini penonton juga pasti tahu jawabannya. Mending pernikahan kita sepi daripada kuburan sepi. Kalau kuburan sepi, tandanya Anda songong, nggak ada yang mau datang setelah Anda meninggal kan. Mending pengantin kita sepi. Karena bisa jadi kita di KUA. Betul. Karena lagi zaman loh. Iya, di KUA. Nikah langsung di KUA tanpa adanya apa namanya kalau acara itu resepsi gitu kan. Iya, Resepsi pria, resepsi wanita itu kan Gak memang masalah. bagus itu buat
kenang-kenangan gitu kan, toh nikah tuh bang sekali, makanya buat kenang-kenangan bagus luar biasa. Tapi anak pribadi, anak mending langsung di KUA, duitnya bisa kita tabung, bisa buat kepentingan di masa yang akan datang. Iya, betul sih. Karena jadi lebih baik nikahan sepi daripada kuburan kita sepi saat meninggal. betul, betul, betul. Kalau boleh tanya nih Bung Akmal, orang yang punya pemikiran seperti itu, menurut Bung Akmal gimana? Orang yang pas-pasan ya, orang yang pas-pasan tapi pemikirannya udahlah kita nikah mewah-mewah gitu kan, resepsi gede, mewah gitu. Karena pernikahan itu cuma satu kali. Ya. Itu menurut ente pemikiran itu orang pemikiran siapa? Pemikiran bagaimana seperti itu gitu? Iya, pemikirannya orang yang kayak gimana pemikiran seperti itu? Boleh aja. Kenapa? Karena setiap orang punya haknya masing-masing. Mau dia melakukan apa aja silakan, tapi dengan syarat selama tidak merugikan orang lain. Contoh, dia hartanya sederhana nih, nggak banyak-banyak amat, tapi dia pengen nikah, dia pengen meriah gitu kan. Tuh. Akhirnya apa yang dia lakuin? Dipinjem duit sana sini, pinjem duit tetangga 1, 2, 3, dipinjemin semua duit sama dia demi cita-cita dia tercapai. Nah saat cita-cita udah tercapai, udah nikahan, udah seru-seruan, udah foto-fotoan, kenang-kenangannya banyak, tapi setelah itu ternyata dia kabur, nggak bayar hutang. Nah, atau ternyata dia bayar hutangnya telat, yang akhirnya tetangga-tetangganya juga butuh uang gitu kan, dan tetangganya merasa tertekan atau merasa terzolimi sama dia gara-gara telat bayar hutang. Itu yang nggak boleh. Jadi nikah mah gak usah maksa, santuy aja. santai Yang penting aja. mah kan, Yang penting selanjutnya kita akur gitu. Itu yang Iya. paling penting. Sakinah mawaddah warahmah, itu yang paling penting. warahmah. Rame nggak rame itu bukan masalah. Kalau kayak gini boy, orang yang tadi kan nikah, ente setuju juga sih? Kalau orang yang nikah cuma pengen resepsinya gede, tapi itu pas-pasan orangnya, pas-pasan pengen resepsinya gede. Kalau menurut ente, pemikiran orang seperti itu bisa dibilang orang yang pemikirannya ini gak sih? Pemikiran orang yang belum siap nikah. Belum dewasa gitu ya? Iya, belum dewasa. Iya, belum dewasa. Karena berarti dia, kalau menurut anak, dia belum memahami hakikat dari nikah itu. Iya. Jadi di otak dia nih, nikah harus punya kenangan, nikah harus buat acara yang besar. Bukan itu, nikah kan aslinya. Iya, betul. Nikah mah itu, Anda juga nggak terlalu paham sebenarnya. Iya. Tapi intinya nikah itu, bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain, dan hubungan itu kuat sampai akhir hayat kita. Itu udah selesai. Menurut Anda seperti itu, sesimpel itu nikah itu. Betul. Iya. Nggak ada harus membuat acara besar agar kebahagiaan, nggak mesti. Intinya kita gitu. Yang penting kita nikahnya pakai jalur yang sah, udah. Yang sah. Seperti Oke. Lanjut Bung Akmal. Lanjut ya. Sekarang dengan Bung Akmal. Ini cocok banget buat ente. Kalau kamu punya semua kebutuhan untuk memulai bisnis, kamu mau bisnis apa? Cocok. Mulai bisnis. Kalau disuruh mulai bisnis, ada modal ya. Terus disuruh mulai bisnis. Kalau Ana sih lebih ke rumah makan. Rumah makan. Yang dimana itu bisa banyak pegawainya. Bukan cuma Ana yang ngatur gitu. Pekerjaannya bukan cuma Ana. Kalau cuma Ana doang kan manfaatnya ke orang lain masih sedikit. Oke. Ana tuh pengen buat rumah makan yang memang gede, dan di mana dan di rumah makan itu siapapun bisa kerja. Ya intinya memberikan lowongan kerja kepada orang lain. Iya, tempat makan. Kenapa tempat makan? Karena semua orang bisa bekerja kalau di tempat makan. Ah, tempat minum? Ya kan makan mesti minum. Enggak, kalau tempat minuman yang besar gitu, tempat minuman kayak haus sekarang, terus ada itu haus kayaknya sih enggak semua orang bisa kerja di situ, Bu. chat time gitulah yang di mall-mall tuh. Itu Iya, tapi kan itu dipilih orang yang bekerja di situ. gitu. Kalau orang yang umur 40-an, apakah diterima? Gitu. Diterima tukang nyapu mah. Iya kan, bukan ini. Kalau enggak, Anda pengen buat ya seperti itu. Rumah makan. Ya contohnya kayak apa namanya tuh? Ya pokoknya rumah makan dan ingin memberikan lowongan kerja kepada orang lain selama orang lain pengen kerja. Iya. Bukan cuman pengen butuh penghasilan. Kalau nggak ada kemauan kerja, ya ngapain kita tarik gitu kan? Iya kan, orang cuma pengen cari uang gitu kan? Ada. Dia maunya gimana buat dapat duit. Tapi kerja males. Mending Anda tidur di rumah. Tidur di rumah, nikmati pengangguran Anda. Karena Anda tuh pengennya ya seperti itu, membuat perusahaan atau tempat lahan kerja
yang dimana orang di Indonesia sekarang yang banyak katanya susah cari pekerjaan gitu. Nah, Anda pengen membuka itu agar orang lain tanpa batas umur dari ya selama dia siap untuk bekerja dan mempunyai kinerja yang bagus, silahkan. Wah, Gitu. sangat mulia ya. Luar biasa, sangat mulia. Kayak jawabannya. gitu sih. Misi tempat makan. Oke. Sekarang silakan Oke, pertanyaan ke saya lagi. kartu terakhir ya. Ini kartu Kartu terakhir dari Ana buat Bung Akmal. Nih pertanyaan nih. Kalau kamu bisa ngulang waktu, apa yang bakal kamu lakuin? Karena mau ngulang waktu, Anda mau kembali ke kelas 6. Di situ fokus belajar, dan saat udah lulus, tidak milih pun, mohon maaf nih ya, mungkin agak kontroversi, tapi sampai saat ini pikiran Ana nggak mau jadi masuk pondok pesantren, masuk ke SMP. Ana yakin Ana bisa bersaing sama SMP lain gitu kan, karena kalau kemarin kan Ana langsung masuk pondok pesantren gitu kan. Iya. SMP lain, saya itu masuk SMA, masuk UGM. Jadi jalurnya udah beda tuh. Itu yang Ana mau, Ana pengen kembalikan Ana ke kelas 6 SD, ujian, setelah kelar ujian Ana mau daftar SMP, SMA baru UGM. Kalau sekarang kan jalurnya SD, SMP pondok pesantren, SMA pondok pesantren lagi Stevie Makfir, seperti itu. Jadi sangat berbeda jalurnya. Kalau boleh ngulang waktu. Tapi itu cuma ngulang waktu ya, bukan ngulang pikiran. Bukan ngulang Tapi kan- pikiran juga lah, ngulang pikiran juga. Tapi kalau ente ngulang pikiran belum tentu ente punya pemikiran untuk lanjut ke situ. Gimana? Kalau ente ngulang pikiran ente, belum tentu ente bakal punya pemikiran ke situ. Iya, jadi pikiran SD lagi ya. Iya, Ya, mending ya. main aja lah gitu Ulangi kan. hidup aja, pikirannya masih tetap gitu kan, ulangi hidup. Supaya tetap ada ilmu pondoknya gitu. Iya. Itu jawabannya. Oke, betul. Silakan Bung Akmal. Pertanyaan terakhir untuk Bang Arif. Apa yang bakal kamu lakuin kalau ternyata besok itu hari terakhir kamu hidup? Waduh. Pertanyaan Ya, masih sebenarnya. ketawa loh dia ya, pertanyaan sedih nih, ketawa. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda besok hari terakhir? Hari terakhir, hari ini terakhir hidup nih. Hari ini Besok terakhir. mau ngapain hari ini? Podcast? Mau ngapain hari ini? Enggak. Ya, kita sebagai manusia ya, nggak bakal kekal di dunia. Iya. Kan. Apalagi kalau kita udah tahu besok hari terakhir. Ya pastinya bertobat, beribadah kepada Allah, banyak berzikir, melakukan kebaikan, bersedekah. Pokoknya apa aja yang bisa Anda lakuin dengan kebaikan, Anda lakuin. Karena kenapa? Karena bekal ke akhirat itu bukan nasi padang. Gitu. Bukan video banyak, Iya. bukan teman-teman, bukan itu. Tapi amal soleh, gitu. Video banyak juga bisa sih, Iman dan kalau amal isinya soleh. manfaat. Iya, betul. Semoga video ini bisa memberikan selain hiburan ya, manfaat bagi orang lain. Banyak. Gitu. Kalau yang teliti pasti menemukan manfaat. Siapa tahu kan orang lagi nonton, Masya Allah ternyata seperti ini. Gitu. Tercerahkan, masuk Islam. Wih, kan tergantung. Kan tergantung orang gimana dia mencari manfaat gitu. Betul sekali. Jadi apa aja yang dilakuin lah itu. Iya, tapi kalau orang yang tapi kalau orang yang nonton nggak mau cari apa namanya manfaat, meskipun baca buku setebal gaban, nggak bakal dapat manfaatnya. gitu pula sebaliknya. Iya. Kalau orang nonton dari awal udah mau nyari negatif, ya dapat pasti banyak. Dapat. Karena kita manusia biasa pasti dapat gitu. Pasti dapat. Jadi kita tuh apa yang kita cari teman-teman. Kita cari kebaikan pasti dapat, cari keburukan pasti dapat. Ya seperti itulah kalau misalnya besok anak hari terakhir, ya banyak bertobat, beribadah. Bukan berarti anda nggak beribadah sekarang ya. Ya. Lebih Cuman agak tingkatkan, dikit. lebih tingkatkan lagi. Oke. Kalau Ana besok itu hari terakhir, Apa? semua harta Ana semua apa kita serahkan semua. Kita kasih ke panti asuhan. Selesai sudah. Kalau misalnya ada pesan lagi nih gagak. Kalau ada nggak jadi besok, masih ada 3 tahun lagi, saya ambil lagi. Maaf deh nggak jadi bajunya, oh siap gitu. Oke. Terima kasih Bung Akmal.
Oke guys, terima kasih buat kalian. Udah kelar nih. Iya, Wah, kita udah selesai kelar. podcast kita ya, Semoga tidak terasa. video ini bisa menginspirasikan dan memberikan pelajaran dan memberikan hiburan kepada orang-orang yang nonton gitu kan. Jadi buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, thank you so much gitu. Thank you. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah. Semoga orang yang subscribe dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kalau yang belum nikah dikasih pasangan yang baik lah, Cocok. gitu, yang cocok gitu. Kalau bukan yang nggak sayang satu sama lain kayak tadi kan? Ya, betul. Iya, betul. Oke? Thank you.